بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد. Kita melangsungkan barakallahu fikum kajian kita membaca kitab tafsir As-Sa'di, dan kita berada pada terakhir surat Az-Zukhruf, yaitu ayat yang ke-85 dan seterusnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabih wa tabarakal ladzi lahu mulku as-samawati wal ardi wa ma bainahuma wa 'indahu 'ilmu as-sa'ati ilayhi turja'un. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan maha suci zat yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dan maha suci Allah, maha tinggi zat yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Wa indahu ilmus sa'ati, dan di sisinya lah ilmu tentang hari kiamat. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Wala yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ata, dan tidak memiliki syafaat orang-orang yang mereka mintai selain Allah. Wala yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ah, dan orang-orang yang mereka mintai selain Allah tidak memiliki syafaat pembelaan, illa kecuali man syahida bil haqqi, siapapun kecuali orang yang bersaksi akan al-haq, ay Allah Azza wa Jalla dan hak-haknya. Wahum ya'lamun, dan mereka mengilmui atau mengetahui. Wala in sa'altahum, dan jika engkau menanyai mereka, man khalaqahum, siapakah yang telah menciptakan mereka, la yaqulunna Allah, mereka akan benar-benar mengatakan Allah. Fa anna yu'fakun, namun kenapa mereka yu'fakun, dipalingkan. Wa qilihi, dan dia juga Allah maha mengetahui apa yang diucapkan oleh Rasulnya. Wakilihi, apa yang diucapkan olehnya, ay oleh Rasulnya. Apa yang diucapkan oleh Rasulnya, yang diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Ya Rabbi,
inna haula'i qaumun la yu'minun. Di saat umatnya Rasul alaihi salatu wassalam membangkang, kaumnya menolak, mendustakan apa yang dibawanya, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengeluh kepada Allah. Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui apa yang diucapkan olehnya, oleh Rasulnya. Ya Rabbi, inna haula'i qaumun la yu'minun. Wahai Rabbku, mereka itu adalah kaum yang tidak beriman. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam keluhan perbuatan jelek yang dilakukan oleh kaumnya terhadap dirinya dan apa yang dibawanya? Apa kata Allah? Fasfah anhum, berikan maaf mereka. Fasfah anhum, berikan maaf kepada mereka. Wa qul salam, dan katakanlah olehmu wahai Rasulullah salam, ucapan yang mengandung salam, keselamatan. Fasawfa ya'lamun, mereka akan benar mengetahui apa yang akan mereka diperbuat oleh Allah. Kita lihat tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Tabaraka bima'na ta'ala wa ta'azama wa kathura khairuhu wattasa'at sifatuhu wa 'azuma mulkuhu. Makna tabaraka, kata beliau, adalah ta'ala, maha tinggi, wa ta'azama, maha agung, wa kathura khairuhu, banyak kebaikan yang dilimpahkan oleh Allah, wattasa'at sifatuhu, dan luasnya sifat-sifat Allah, wa 'azama mulkuhu, dan agung kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan tabarak ini, wa lihadza dzakara si'ata mulkihi lis-samawati wal ardi wa ma bainahuma wa si'ata ilmihi wa annahu bikulli syai'in alim. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan keluasan kekuasaan kerajaannya di langit dan di bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Allah yang berkuasa. Barakallahu fikum. Sehingga apapun yang terjadi di alam ini tidak akan keluar dari apa yang dimaukan dan dikehendaki oleh Allah. Semuanya, barakallahu fikum, lautan yang begitu mengerikan ombaknya, angin yang begitu menakutkan tiupannya, barakallahu fikum, gunung Merapi yang mungkin sedang batuk-batuk dan semisalnya, semuanya itu dalam penguasaan Allah. Tiadalah sebuah kejadian di alam ini terjadi dengan kemauannya, tanpa atau dengan sendirinya, atau hanya kejadian alam tanpa dimaukan oleh Allah Azza wa Jalla. Kedua, Allah menyebutkan tentang keluasan ilmunya, bahwa segala sesuatu di dalam pantauan dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi dilakukan oleh seluruh makhluk ini, dimanapun dia berbuat, di dalam bumi, di dalam gedung, di dalam benteng, atau mungkin di angkasa, apapun yang mereka perbuat, Allah Azza wa Jalla Maha mengetahuinya. Hatta innahu ta'ala farada bi'ilmil ghuyub allati lam yattali 'alayha ahadun minal khalqi, la nabiyyun mursal wala malakun muqarrab. Sehingga
Sampai-sampai Allah Azza wa Jalla lah sendiri yang mengerti persoalan gaib, yang tidak ada seorang pun dari hambanya yang mengetahuinya, apakah nabi yang diutusnya atau malaikat yang didekatkan barakallahu fikum dengan dirinya. Tidak ada yang tahu. Para malaikat sebagai hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, paling taat kepada Allah, itu pun tidak mengerti persoalan gaib. Walihada qala, berdasarkan ini Allah berfirman, wa indahu ilmus sa'ah. Hanya di sisi Allah lah terkait dengan ilmu hari kiamat. Qaddama al-dharfa liyufid al-hasar. Allah Azza wa Jalla mendahulukan indahu dharb, al-dharb wal madhrub dari ilmu sa'ah, memberikan faedah al-hasr, pembatasan. Ilmunya hanya di sisi Allah. Ai la ya'lamu mata taji'us sa'atu illa huwa. Tidak ada yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat kecuali huwa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga tidak ada dan tidak boleh seorang pun yang berbicara tentang kedatangan hari kiamat. Kalau saja imamu malaikah datang kepada imamul anbiya'i war rusul, Nabi kita alaihi salatu wassalam, bertanya tentang mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat. Malaikat yang datang, malaikat imamin malaikah, imamnya para malaikat, Jibril alaihi salatu wassalam, mendatangi imamnya para nabi dan rasul. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang kapan datangnya hari kiamat, kapan terjadinya. Jawaban Nabi alaihi wassalatu wassalam bahwa tiadalah orang yang ditanya lebih tahu dari sang penanya. Dua-duanya enggak tahu. Barakallahu fikum, kapan datangnya. Sehingga kalau ada tuan guru, apalagi kalau orang kafir, mau hitung dengan tanggalan tahun maya, apa namanya dan seterusnya, lalu kemudian berbicara tentang kehancuran dunia, semuanya akadzib. Semuanya dusta, barakallahu fikum. Ya, bahkan akan bisa menjatuhkan kepada kekufuran. Kalau ada seorang kiai atau ada seorang tuan guru berbicara tentang datangnya hari kiamat. Lalu apa yang diketahui oleh kedua imam ini, imamnya malaikat dan imamnya para nabi dan rasul? Yang diketahui adalah tanda-tandanya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya bisa menginformasikan dengan wahyu juga tanda-tanda hari kiamat tersebut. Beliau mengatakan rahimahullah, wa min tamami mulkihi wa si'atihi annahu malikud dunya wal akhirah. Termasuk dari kesempurnaan, kekuasaan dan keluasan kerajaan Allah, Allah Azza wa Jalla, pemilik dunia dan pemilik akhirat. Dia Allah Azza wa Jalla yang memiliki dunia dan yang memiliki akhirat. Berarti ketika barakallahu fikum ada kiai mengkapling-kapling surga. Kan antum mungkin pernah dengar ada kiai atau tuan guru mengkapling buat pengikutnya surga. Ini Anda berbicara tentang urusan akhirat. Barakallahu fikum. Di dunia saja mungkin Anda tidak bisa melakukan kaplingan. Ya, tanah muridnya sekian, muridnya sekian. Tidak mungkin bisa karena Anda enggak punya.
Walaupun punya, ya banyak hal yang Anda pikirkan untuk bisa membagikan, mengkaplingkan dunia ini, barakallahu fikum. Bagaimana lagi dengan seenaknya mau mengkapling buat murid-muridnya surga. Nasallallahu salamatal afiyah. Tapi banyak yang percaya, banyak. Banyak yang kepingin, banyak juga. Daftar, bayar. Ya pokoknya ada. Sebagai imbalan pengkaplingan tersebut. Surga mau dikapling. Nasallallahu salamatal afiyah. Allahu Azza wa Jalla pemilik dunia, Allahu Azza wa Jalla pemilik akhirat. Walihada qala wa ilaihi turja'un. Dia yang memiliki dunia ini dan dia yang memiliki akhirat. Berarti semuanya akan kembali kepada Allah. Ai fil akhirati fayahkumu bainakum bihukmihil adal. Kalian kepadanya lah kalian akan dikembalikan di akhirat. Kalian akan kembali ke akhirat. Di dunia, di akhirat kepadanya. Sebagaimana di dunia ini kita dimiliki olehnya. Dan kita akan kembali kepadanya kelak di akhirat. Lalu setelah itu, Allah akan meletakkan hukum antara fayahkumu bainakum, menghukumi di antara kalian dengan hukum yang penuh keadilan. Wa min tamami mulkihi, dan termasuk dari kesempurnaan kekuasaan Allah, kepemilikan Allah, annahu la yamliku ahadun min khalqihi minal amri syai'an wa la yaqdumu ala syafa'ati indahu ahadun illa biidnihi. Termasuk dari kesempurnaan kekuasaan Allah, bahwa tidak ada seorang pun dari makhluk ini memiliki urusan, ya, min khalqihi minal amri syai'an. Tidak ada sama sekali. Ya akhi, ana bisa berbuat, bisa ini, bisa itu. Dari mana itu semua? Anda bercita-cita, tidak mampu untuk mewujudkannya. Tidak sanggup untuk melaksanakan apa yang engkau maukan. Apa yang engkau inginkan, tidak punya kesanggupan. Kapan sanggup? Kalau Allah menghendaki. Kalau Allah Azza wa Jalla tidak menghendaki, walaupun 100% sudah dipersiapkan, tidak akan pernah bisa terwujud. Barakallahu fikum. Berarti urusan kita ini tidak ada sedikit pun di tangan kita, rahimani wa rahimakumullah. La ya akhi, besok ana mau ke sana, mau kerja ini. Besok enggak bisa. Kenapa? Pusing ya akhi. Nah, besok ana mau kerjakan miliknya itu misalkan. InsyaAllah besok sudah mantap, sudah insyaAllah. Ternyata anaknya sakit, harus diantar ke rumah sakit, diopname. Tidak bisa. Kita tidak punya urusan, barakallahu fikum. Maka disinilah kita harus mengembalikan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. La hawla wa la quwata illa billah. Keberikutnya, tidak ada seorang pun yang bisa tampil terkait dengan urusan membela lo. Membela orang yang paling dekat kita, orang tua kita kepada anaknya, suami kepada istri, istri kepada suami, tuan guru kepada murid-muridnya, atau sebaliknya, tidak punya kemampuan untuk membela siapapun di sisi Allah illa biiznihi, kecuali ada restu dari Allah, ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kata beliau, wala yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ah. Orang-orang yang mereka seru, yang mereka mintai, tidak memiliki syafaat sama sekali. Ay kullu man du'iya min dunillah minal anbiya'i wal malaikati wa ghairihim la yamlikuna syafa'ata wala yashfa'una illa biiznillah
wa la yashfa'una illa liman irtadha. Siapapun yang dimintai selain Allah, apakah dia dari kalangan para nabi, para malaikat, atau selain mereka, mereka tidak memiliki kemampuan untuk membela, dan mereka tidak mampu memberikan pembelaan kecuali dengan restu dari Allah. Dan Allah Azza wa la yashfa'un, dan mereka tidak mampu memberikan syafaat kecuali kepada siapa yang diridhai oleh Allah. Walihadza qala, berdasarkan ini Allah berfirman, illa man syahida bil haqq ay nataqa bilisanihi muqirran biqalbihi aliman bima yashhadu bihi, kecuali orang-orang yang bersaksi dengan kebenaran, terhadap kebenaran. Maksudnya bagaimana, kata beliau? Berbicara dengan lisannya kebenaran itu, muqirran biqalbihi, dia yakini mantap kokoh di dalam hatinya, dan dia mengilmui apa yang dipersaksikannya. Wa yustaratu an takuna syahadatuhu bil haqq, tetapi disyaratkan persaksiannya itu benar. Apa bentuk sebagai wujud realisasi benar persaksiannya? Wahia asyhadatu lillahi ta'ala bil wahdaniyati wa li rusulihi bin nubuwati war risalati. Kata beliau, barakallahu fikum, yaitu sebuah persaksian kepada Allah dengan hak wahdaniyati, bahwa Allah Azza wa Jalla satu-satunya zat yang diibadahi, mempersaksikan kepada para rasulnya atau buat para rasulnya kenabian, dia persaksikan, dan juga dia akui, dia yakini benar kerasulan tersebut, wasihhati ma ja'u bihi, dan kebenaran apa yang dibawa oleh mereka para rasul, min usuliddin wa furu'ihi wa haqa'iqihi wa syara'ihi, fahaula'i alladzina tanfa'u fihim syafa'atus syafi'in wa haula'i annajuna min iqabillah wal haizuna li thawabihi. Kata beliau, dan mempersaksikan kebenaran prinsip-prinsip agama, cabang-cabangnya, hakikat-hakikatnya dan syariatnya, mereka-mereka yang melakukan persaksian sedemikian rupa, yang berguna pembelaan orang yang membela, merekalah golongan orang yang selamat dari azab Allah. Merekalah yang akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata yang memberikan pembelaan dan yang dibela itu kedua-duanya direstui oleh Allah. Kedua-duanya diridhai oleh Allah. Kalau cuma satu saja, tidak bisa. Para nabi dan rasul akan memberikan syafaat. Para waliullah, para wali Allah atau para ulama orang saleh memberikan syafaat kepada siapa? Kalau mereka saja yang mendapatkan ridha, restu dari Allah, tetapi yang akan diberikannya ini tidak diridhai, tetap syafaat itu tidak pernah akan terjadi. Apalagi kalau mengatakan, ya Rasul Allah, anugerahkanlah syafaatmu kepadaku. Ya. Meminta kepada Rasul ini adalah kesyirikan. Benar, Rasul alaihissalatu wassalam akan memberikan syafaat. Tetapi tidak akan diberikan kepadamu ini, karena engkau telah menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang benar bagaimana? Ya Allah, meminta kepada Allah
anugerahkanlah pada diriku syafaat Rasulmu. Ini boleh. Tapi kalau kita memanggil, ya Rasul, berikan kepadaku syafaat engkau, karena aku beriman kepadamu, aku membela syariatmu, aku mati di jalan, di jalan membela sunnahmu misalkan, tapi mintanya kepada Rasul, maka ini adalah sebuah kesyirikan. Barakallahu fikum. Summa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Ay wala in sa'altal musyrikina an tauhidir rububiyyati wa man huwal khaliqu la aqarru annahu Allah wahdahu la syarika lahu. Kalau engkau bertanya wahai Rasul Allah kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Jika engkau bertanya kepada kaum musyrikin tentang tauhid rububiyah, siapa yang mencipta, mereka akan mengakui kalau itu adalah haknya Allah, tidak ada sekutu baginya. Berarti Lata, Uzza, Manat, Hubal dan yang semisalnya, mereka tidak yakini bisa mencipta, bisa menghidupkan, bisa mematikan, bisa memberi rezeki, bisa enggak. Mereka tidak yakini. Sampai-sampai dalam kondisi kata Allah, mereka berada dalam ujian gelombang dahsyat. Tidak ada. Mereka meminta, wahai Lata, tolong kami, karena mereka tahu kalau semuanya itu tidak punya kemampuan. Lalu untuk apa? Untuk apa mereka menyembahnya? Mengadukan permintaannya ketika senang kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Kenapa? Allah Azza wa Jalla menyebutkannya cuma dua yang diinginkan. Yang pertama, ingin pembelaannya, sudah dia tidak akan pernah dapat. Walaupun mungkin yang disekutukan dengan Allah itu seorang malaikat, tidak akan dapat. Keinginannya untuk mendapatkan syafaat dari itu semua. Kenapa? Karena dia dihalangi mendapatkannya karena kesyirikannya. Ya, ini satu. Yang kedua, ingin dijadikan bahwa Lata, Uzza itu cuma wasitah, penghubung antara dirinya dengan Allah. Menyampaikan mereka kepada Allah Subhanahu, semuanya tertolak. Bagaimana barakallahu fikum Lata akan bisa menghubungkan dia dengan Allah Azza wa Jalla? Itu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita langsungkan barakallahu fikum, mereka akui itu adalah miliknya Allah. Tauhid rububiyah. Fa anna yufakun, fa kaifa yusrafun an ibadatillah. Lalu kenapa mereka dipalingkan dari beribadah kepada Allah? Wal ikhlasi lahu wahdah. Mengikhlaskan peribadatan itu hanya kepada Allah. Ternyata fa iqraruhum bi tauhidir rububiyyah yalzamuhum bihil iqraru bi tauhidil uluhiyah. Semestinya, seharusnya pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah mengharuskan mereka mengakui tauhid uluhiyah. Siapa yang berkuasa di alam ini? Allah. Berarti dialah yang satu-satunya disembah. Ini maksudnya. Semestinya itu sih sesungguhnya. Tapi kenapa mereka dipalingkan? Wa huwa min akbaril adillati ala butlani syirki. Maka ini sebagai dalil yang paling besar atas batilnya kesyirikan tersebut. Wa qilihi ya Rabbi inna haula'i qaumun la yu'minun. Dan Allah Maha mengetahui, Dia Maha mengetahui apa yang diucapkan oleh Rasulnya. Ya Rabbi, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak beriman. Hada ma'tufun ala qawlihi wa indahu ilmus sa'ah
wa indahu ilmu qilihi. Ini maktub kepada firman Allah, wa indahu ilmu sa'ah. Hanya Allah yang mengetahui ilmu sa'ah, dan hanya Allah yang mengetahui apa yang diungkapkan oleh Rasulnya. Ai ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam syakiyan li rabbih takdziba qaumihi mutahazzinan ala dzalik mutahassiran ala adam imanihim. Beliau mengeluhkan kepada Rabb-Nya tentang kedustaan kaumnya. Bersedih beliau atas hal itu. Sangat menyedihkan beliau atas ketidakberimanannya mereka. Fallahu ta'ala alimun bihadihil hal. Namun dia Allah maha mengetahui tentang kondisi ini. Qadirun ala mu'ajalatihim bil uqubah. Allah maha berkuasa untuk menyegerakan mereka dengan hukumannya. Walakinnahu ta'ala, akan tetapi Allah Azza wa Jalla halimun yumahhilul ibada wa yasta'anni bihim la'allahum yatubun wa yarji'un. Akan tetapi dia Allah Azza wa Jalla memiliki sifat halim, maha sabar, maha lembut, memberikan tenggang waktu kepada hamba-hambanya, memberikan kesempatan kepada mereka. Semoga mereka itu bertaubat kepada Allah. Semoga mereka itu kembali kepada Allah. Berdasarkan ini, Allah Azza wa Jalla mengucapkan kepada, berfirman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasfah anhum wa qul salam. Isfah anhum ma ya'tika min adhiyatihimul qawliyah wal fi'liyah wa'fu anhum wala yabduru minka lahum illa salam alladhi yuqabilu bihi ulul albab wal basairi al jahilin. Kata beliau, berikan maaf kepada mereka. Apa yang datang kepadamu dari gangguan-gangguan mereka, apakah gangguan itu berbentuk ucapan atau perbuatan, berikan maaf kepada mereka. Jangan segera muncul dari lisanmu kecuali keselamatan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang berakal, orang-orang yang berilmu, membalas atau menghadapi yuqabil bihi al-jahilin, menghadapi orang-orang bodoh. Rasul alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan maaf. Kama qala ta'ala an ibadihi salihin, wa idza khatabahumul jahilun ay khitaban bimuqtada jahlihim qalu salama. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla tentang balasan ucapan hamba-hambanya yang saleh apabila mengajak mereka berbicara orang-orang bodoh, jahilun. Tentu orang bodoh yang akan berucap dengan kebodohannya. Tidak ada ucapan yang mereka lontarkan qalu salama, kecuali ucapan yang mengandung keselamatan. Allahu Akbar. Famtathala sallallahu alaihi wasallam li amri rabbih wa talaqqa ma yasduru ilaihi min qaumihi wa ghairihi min al-adha bil afwi was safhi wa lam yuqabilhum alaihi assalam illa bil ihsan ilaihim wal khitabil jamil. Segera Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perintah Rabb-Nya. Berikan maaf. Berikan maaf. Ucapkan kepadanya. Katakan ucapan yang mengandung keselamatan. Dan beliau menerima apa yang datang dari kaumnya dan selain mereka. Bil adza, dengan gangguan, berbagai macam gangguan.
beliau terima itu semua dengan penuh kepemaafan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak membalas mereka kecuali dengan kebaikan kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, dan ucapan-ucapan yang jamil, yang indah. Ini berat, barakallahu fikum. Berat, rahimani wa rahimakumullah. Apalagi kalau yang disinggung adalah kepribadian kita. Ya, berat untuk kita memberikan maaf. Namun, fasalawatullah wassalamuhu ala man khassahu Allah bil khalqil azim, bil khuluqil azim, alladhi faddala bihi ahlal ardi was sama' wartafa'a bihi a'la min kawakibil jawza. Salawatullah wassalamuhu atas orang yang Allah khususkan dengan akhlak yang agung, dengan akhlak yang agung, barakallahu fikum, yang Allah telah mengutamakan dengannya dari penduduk bumi dan langit, dan Allah mengangkat dengannya lebih tinggi dari kawakibil jauza, yaitu bintang yang paling tinggi dan paling terang. Barakallahu fikum. Jadi kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalaupun kita mau belajar, ya memang jatuh bangun. Coba antum buktikan untuk menguji kesabaran. Ya sudah, kita semuanya sudah teruji sesungguhnya. Dan kita lebih tahu tentang kelulusan kita. Ujian dari istri, ujian dari anak, ujian dari teman. Barakallahu fikum. Kita yang mengenali diri kita sendiri. Dan kita menjadi dokter buat diri kita sendiri. Wa qaulu, dan terakhir, fasawfa ya'lamun ay ghibba dzunubihim wa aqibata jurmihim. Dan mereka akan mengetahui, wahai Rasul Allah, akibat dari dosa-dosa mereka dan akibat dari kejahatan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa kita disuruh di dunia untuk melatih diri bersabar menghadapi segala gangguan ucapan perbuatan, dan Allah punya perhitungan dengan mereka. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bis-shawab. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.